Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Tulung Agung, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, coachee. Saya Astiriani Putih dari SMA Negeri 1 Nguno, Tulung Agung. Saya Gatot Arifianto dari SMKN Negeri 1 Rejotangan, Tulung Agung. Dan saya Anissa Ana dari SMK Negeri 1 Rejotangan. Selamat menyaksikan. Mbak Gatot. Waalaikumsalam Bu Asti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Asti. Iya. Sebelum melakukan coaching hari ini, mungkin Bapak harus tahu rubrik apa yang akan dinilai pada waktu coaching nanti. Yang pertama, Bapak ini ada sesuai alur tirta nanti. Jadi kalau pada coaching harus sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus yang ketiga, kita harus melihat respon dari coachingnya, Pak. Oh iya, ini ada lagi, yaitu jangan lupa prinsip pada waktu coaching itu ada, Pak. Yaitu yang pertama mengutamakan kemitraan. Yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan dari potensi coaching. Itu. Selanjutnya ini ada yang perlu saya tanyakan pada Pak Gatot, yaitu nanti pada waktu coaching ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Gatot nanti? Ini Bu, untuk proses coaching nanti itu rencana saya ada 3 komponen yang ingin saya kembangkan, yaitu 1, mendengarkan secara aktif, yang kedua adalah present atau kehadiran penuh, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coachee saya. Oke, bagus sekali Pak. Nah ini pertanyaan kedua yaitu bagian kompetensi apa yang spesifik yang akan diobservasi oleh Pak Gatot? Rencana saya ada 2 Bu, yang spesifik akan saya kembangkan yaitu dengan mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak Gatot. Jadi indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin dikembangkan pada waktu coaching nanti, Pak Gatot? Yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana si coachee ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada itu dengan kita menggali potensi dari diri yang ada di dalam diri coachee tersebut. Oke, baiklah Pak Gatot, bagus sekali. Jadi nanti pada waktu coaching jangan lupa untuk beberapa kriteria yang harus diajukan kepada coachee-nya Pak Gatot. Terus untuk pertemuan kita hari ini saya kira cukup. Insya Allah nanti saya akan mendampingi Pak Gatot. Saya usahakan pada waktu coaching nanti. Siap, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih jenengan nemui saya. Ini Pak, mau curhat saya. Curhat? Ini curhat masalah apa Bu? Kok kelihatannya jenengan kok penting gitu. Bingung nggih. Gimana? Tentang anak-anak di kelas, Pak. Anak-anak kelas berapa, Bu? Kelas 10 utuh. Oh iya, kalau anak-anak kelas 10 utuh kan ya memang ada apa? Ini ketika saya cerita nggih, Pak, awal mulanya. Saya itu kalau di kelas berusaha lah memberikan perhatian yang penuh ke anak waktu KBM. Tetapi kok ini dari tingkat kefokusan anak-anak, Pak Gatot. Yang karena kelas kita 44 anak, jadi kayak yang di depan itu bisa fokus, yang belakang itu nanti ada aja yang sembunyi-sembunyi main HP untuk game, ngobrol, bercanda, seperti itu Pak Gatot. Nah, jadi kayak kita itu ya jengah aja di depan itu nggak didengarkan. Ya, agak ada something itu sama anak. Iya. Ya, gini Bu, Ani, panjenengan menemui saya, itu yang panjenengan harapkan apa? Setelah kita ngobrol-ngobrol ini loh, yang jenengan harapan nanti itu seperti apa? Saya harapkan nanti itu saya bisa menemukan solusi
biar KBM saya waktu ngapel matematika di kelas itu bisa kondusif, anak-anak aktif semua seperti itu Pak Gatot. Berarti yang jenengan inginkan kan intinya kita bisa ideal gitu ya dalam belajar. Iya, ya umumnya lah paling tidak jangan setiap KBM itu sepanjang waktunya ya hanya game seperti itu loh. Ya Mbak, fokus sedikit lah anak-anak di pelajaran seperti itu Pak Gatot. Kita akan coba saya akan mencoba perlahan-lahan untuk menyusuri dari permasalahan panjenengan Bu Ani. Iya. Itu di sini Bu Ani, itu yang terlibat siapa Bu? Di permasalahan panjenengan itu sebetulnya. Kalau di kelas waktu KBM berarti sebenarnya yang terlibat itu hanya saya dan anak-anak Pak Gatot. Sebetulnya hanya panjenengan hanya anak-anak dua saja. Ya. Tidak ada faktor lain gitu sebetulnya. Faktor lainnya itu mungkin karena kondisi atau saya ngajarnya itu di kelas jam-jam siang. Jadi setelah istirahat. Jadi itu masalah yang muncul ya. Jadi masalah yang muncul di situasi itu yang membuat kondisi kelas itu seperti itu. Iya. Jadi contohnya gimana coba? Kalau masuk jam setelah istirahat, anak itu kadang kesiapannya kurang dalam artian baru dari kantin, masuk kelasnya nggak bareng, itulah contoh sederhananya itu. Belum konsentrasi dia. Ya, setelah kumpul kadang anak-anak itu kalau kita salah pas pembukaan itu semua kompak Pak Gatot sebenarnya. Tapi nanti ketika masuk ke materi nih, anak-anak wis mulai matematika, terus ya itu nyolong-nyolong lah main game, ada aja yang main game, ngumpet-ngumpet di belakang gitu, tangannya di bawah gitu, tapi saya sudah tahu itu mesti game. Terus guyon Pak Gatot. Dampaknya itu seperti apa Bu? Kalau itu tadi Ibu kan berbicara tentang penyebabnya, nanti berdampaknya di apa ini? Dampaknya itu di pemahamannya materi Pak Gatot. Jadi kalau dari 44 anak, kemungkinan itu yang paham itu bisa kelas besar kan Bu ini juga ya? Iya, karena kelas besar paling ya 1/4 yang kadang menyimak dan paham itu 1/4. Nah kan makanya saya itu pengen nyari solusi kira-kira kalau bisa kan 2/3 lah semuanya bisa mengikuti. Tidak muluk-muluk ya? Iya 2/3 lah anak-anak itu bisa aktif. Seperti gini Bu, saya itu melihat panjenengan sebetulnya adalah guru yang memiliki potensi yang luar biasa. Saya itu mesti yakin kok panjenengan itu sebetulnya sudah memiliki suatu ide atau gagasan untuk mengatasi masalah ini. Adakah itu Bu dari sebenarnya ide ada Pak Gatot. Ya, kemarin kita coba, saya juga cari ya pembelajaran yang membuat anak lebih fokus itu apa. Itu salah satunya ini Pak Gatot. Karena anak-anak kita itu basicnya SMK kejuruan, mereka berarti kan kayaknya kalau di produktif nggak ada masalah karena anak kan praktek di bengkel ya, seneng mereka tuh. Jadi kemarin coba nyari referensi juga kayaknya anak-anak itu kalau di matematikanya ini kita hubungkan di pelajaran jurusannya mereka, terus kita bawa ke bengkel. Oh berarti panjenengan ajak ke jurusan misalkan jurusan apa tadi? Otomotif. Dia ajak ke bengkel otomotif ya? Nah rencananya saya seperti itu. Jadi anak-anak mau, tapi ini masih gambaran Pak Gatot ya sebenarnya. Masih gambaran saya aja gimana kalau anak-anak itu kok di pelajaran produktif tidak ada masalah. Kalau di pelajaran saya itu kok jadi momok kayak males, takut, bosen gitu loh. Nah itu rencana saya pengennya anak-anak itu di pembelajaran matematika, tapi tidak setiap KBM matematika Pak Gatot. Mungkin berapa pertemuan itu saya ajak ke bengkel, nanti pengennya secara real gitu loh, pembelajarannya lebih real lah. Di depan mata dia. Misalkan ada ukurannya roda ban, setir mobil seperti itu. Mungkin volumenya dia juga bisa. Iya, ada volumenya juga seperti itu. Dari gagasan-gagasan panjenengan itu tadi sebetulnya kan sudah terlihat ya Bu. Solusi-solusi yang muncul kan sebetulnya. Iya. Sekarang saya coba tanya itu. Dari beberapa gagasan jenengan tadi itu sebetulnya panjenengan itu kan pasti butuh dukungan. Iya, betul sekali Pak Gatot. Atau dari mana itu yang ingin Anda? Yang jelas ini butuh dukungan yang besar dari kepala jurusan, ketua jurusan sama ketua bengkelnya ya. Kabeng. Iya, karena ini nyangkut peralatan mereka juga, makanya saya juga makanya tadi saya katakan masih rencana itu seperti itu, karena untuk melangkah ke situ ya takut-takut itu, makanya jenengan dulu itu seperti itu. Siap. Jadi kan harus
kita kulon nuwunnya sama kajur dulu dan kepala bengkel karena terkait peralatan bengkel itu yang nggak murah harganya seperti itu. Nah, dari kita ngobrol tadi Bu, ngobrol santai tadi itu kan jenengan sudah sebetulnya sudah menemukan ide, terus panjenengan juga sudah tahu tuh dukungan-dukungan siapa yang diharapkan. Iya, betul. Nah, sekarang tinggal satu Bu, itu pertanyaan saya dari panjenengan terkait ini itu. Ini terkait dari pembicaraan kita tadi itu yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini dari panjenengan itu apa? Yang jelas, yang waktu dekat yang bisa dilakukan, berarti saya itu harus istilahnya mendatangi kepala jurusan dulu dengan ide saya ini bagaimana, terus berkoordinasi juga dengan kepala bengkelnya. Kadang kan kalau kepala bengkel kayaknya kalau tidak ada ACC kepala jurusan kan juga tidak berani melangkah, makanya seperti itu mungkin waktu yang dekat yang akan saya lakukan itu dulu. Siap. Terus ini kapan rencana eksekusi aksinya jenengan itu? Aksi nyata itu tadi itu dari karena hari ini sudah hari Rabu Pak Gatot, kayaknya besok Kamis itu saya akan menemui kepala jurusan dulu sama kepala itu pas bengkel. panjenengan ngajar di hari apa Bu? Saya ngajarnya di sana di kelas di hari Jumat. Kalau OTO itu Jumat dan Senin nggih. Besok panjenengan langsung menemui kepala jurusan dulu sama kepala bengkel karena ya itu tadi terkait peralatan bengkel itu nggak murah, terus anak kita sendiri kan hiperaktif nggih. Pak Gatot. Apa yang bisa membantu atau mendukung panjenengan melakukan itu? Jadi kan jenengan jawab itu ke jurusan ya? Nggih. Apakah perlu juga dukungan lain dari ketua jurusan atau kabeng? Yang jelas selain itu ya harus dapat setujuan waktu kurikulum juga Pak Gatot ya. Karena ini kok matematika mau masuk ke bengkel gitu loh. Jadi ya paling tidak wakur itu mewakili kepala sekolah nggih nanti. Jadi ya yang jelas kepala jurusan dulu, kepala bengkel, nanti kalau ACC kita ke wakil kurikulum seperti itu. Sebetulnya ide atau gagasan panjenengan tadi itu sudah luar biasa bagus Bu. Saya itu tahu kok panjenengan sudah mengajar, sudah tidak diragukan lah panjenengan sudah mengajar masih belajar, seberapa lama ini. Iya, tapi kan yo saya melihat panjenengan, kontribusi panjenengan terhadap sekolah kita bagaimana itu. Panjenengan saya yakin di dalam diri panjenengan itu memiliki energi yang luar biasa dalam mengolah supaya pembelajaran kita itu diferensiasinya bisa jalan dengan baik. Ya. Nah, sekarang kesimpulannya apa sih Bu? Dari tadi panjenengan curhat tadi terus sampai sekarang itu mungkin ada yang bisa disimpulkan dari percakapan kita. Iya, berarti kesimpulan dari pembicaraan ini saya harus berani melangkah ya Pak Gatot, menemui kepala jurusan, kepala bengkel, nanti kalau memang ACC dan ini saya pun juga harus melaporkan ke wakil kurikulum. Jadi biar tidak ada miskomunikasi lah antara saya dengan pihak-pihak yang berwenang seperti itu. Siap. Tetap semangat loh Bu Ani, jenengan itu memang luar biasa. Sebetulnya saya melihat panjenengan itu sudah masalah seperti ini saja masih ragu, masih perlu coaching seperti ini. Ya tetap Pak, karena ya butuh dukungan itu tadi Pak. Kalau punya ide kan perlu tersalurkan, terus gimana caranya seperti itu Pak Gatot. Mungkin inilah yang dinamakan bagaimana teman sejawat itu bisa berkolaborasi untuk menemukan suatu hal yang luar biasa. Padahal di dalam diri Bu Ani sudah luar biasa. Jadi sudah ya Bu, mungkin sudah tercerahkan jenengan. Alhamdulillah Pak Gatot, perasaan saya sekarang malah lega. Istilahnya saya jadi percaya diri dan berani untuk melangkah, karena kalau kemarin-kemarin tuh saya masih bingung. Bener enggak saya kalau ke bengkel terus bilang ini matematika masuk itu gimana gitu. Iya, sungkan atau terlalu berani ya bawa anak ke bengkel gitu. Nah itu Pak Gatot, jadi setelah bertemu jenengan alhamdulillah apa yang saya takutkan itu malah saya termotivasi untuk semangat melangkah ke depan, terus itu ada solusi, jadi plong gitu Pak Gatot. Siap. Mungkin ada permasalahan yang ada unek-unek lain Bu, atau mungkin cukup untuk saat ini cukup dulu Pak Gatot. Nanti kita ini
eksekusi dulu Siap. ini, terus bagaimana Ya, kelanjutannya. nanti mungkin juga gini Bu, maaf saya potong. Itu nanti kan panjenengan tadi bilang hari Jumat ya? Iya, Mau eksekusi atau mau iya, nyoba itu. Kebetulan kan saya hari Jumat nanti mungkin juga ada di bengkel ya. iya, 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 Nanti oke. cobalah panjenengan mungkin kalau pas saya ada nanti jenengan bisa nyentil saya, Pak ini gimana, nanti coba mungkin kita bisa Kolaborasi. melihat, ya, supaya nanti harapan kita kan sebagai pelayan kan juga untuk anak-anak. Oke, betul. Oke. Terima kasih Pak Gatot waktunya hari ini. Siap, Luar sama-sama Bu. biasa, saya jadi tambah percaya diri. Like kemarin sih mumet budret, sekarang plong. Oh berarti besok saya harus mulai mengeksekusi ini. Siap, Sekali Bapak lagi semangat Bu Ani. terima kasih Pak Gatot atas waktunya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gatot. Selamat siang Bu Asti. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik dan semangat Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kemarin proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, kemarin itu sudah baik saya laksanakan. Jadi saya sudah melaksanakan alur coaching tersebut sesuai dengan alur Tirta seperti yang panjenengan kemarin utarakan pada saat kita pra observasi, dan juga saya sudah mampu untuk berusaha menggali semua kompetensi yang dimiliki oleh coach untuk agar bisa coach tersebut menemukan solusi dari permasalahan yang ditanggungnya atau permasalahan yang ada pada dirinya itu. Oke, bagus sekali Pak. Bapak berarti sudah berhasil melakukan alur Tirta. Terus saya juga melihat Bapak juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach untuk melaksanakan rencana aksi yang direncanakan dan berhasil dengan baik. Bapak juga fokus dan juga kehadiran penuh, mendengarkan aktif, terus juga istilahnya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Luar biasa Pak, apa Siap, yang Bu. Bapak lakukan pada waktu coaching. Siap. Ya, terus untuk yang akan saya tanyakan Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah ini? Setelah ini itu akan saya coba Bu lebih mengembangkan lagi terutama pada alur tirtanya, karena kan di dalam alur tirta kemarin yang sudah panjenengan jelaskan di pra observasi kemarin tuh bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang itu nanti menggiring supaya si coach ini dapat menemukan masalahnya. Nah, terkadang itu di pemilihan pertanyaan yang berbobot itu mungkin saya masih kurang, sehingga saya lebih ingin mengembangkan tentang bagaimana alur tirta itu dapat bisa lebih baik untuk saya terapkan pada sesi coaching yang selanjutnya. Oke, bagus sekali Pak. Terima kasih sudah melakukan coaching yang sangat bagus, lancar ya. Amin. Semoga kedepannya bisa lebih berkembang lagi Pak Gatot. Siap Bu Asti. Oke. Siap. Kalau gitu cukup baca kita hari ini ya. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.